40 orang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ini cukup mudah juga sebenarnya. Nah, dari sinilah kita bisa dari fungsi komposisi ini tadi, dari turunan fungsi komposisi yang sudah kita pelajari, kita menemukan aturan rantai. Nah, aturan rantai itu sebenarnya ya diperoleh dari proses turunan dari fungsi komposisi ini tadi. Nah, di teorema 1.2 ini menjelaskan tentang aturan rantai. Itu, jika Fu dapat diturunkan pada titik U sama dengan Gx dan Gx dapat diturunkan terhadap X, maka komposisi fungsi F bundaran G X itu sama dengan Fgx dapat diturunkan terhadap X, yaitu F bundaran G aksen X sama dengan F aksen Gx dikalikan G aksen X. Atau dalam notasi Leibniz kita tuliskan jika Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Kayak itu ya. Inilah aturan rantai yang sebenarnya tadi berasal dari turunan fungsi komposisi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita aplikasikan ke beberapa contoh soal yang ada di sini. Di sini ada tipe ya di soal ini. Ini harusnya notasinya xt kayak ini notasinya. Nah, di sini di contoh 1.3 diketahui sebuah benda bergerak di sepanjang sumbu X. Jadi ada sumbu X gini ya. Ini sumbu X, kesananya sumbu Y. Nah, ada benda ini, misalnya benda di sini. Benda ini ternyata bergerak di sepanjang sumbu X kayak gini. Kemudian pada saat T lebih besar sama dengan 0, si persamaan benda tersebut adalah xt sama dengan cos T kuadrat ditambah 1 kayak gini. Kemudian kita disuruh menentukan kecepatan benda tersebut pada saat T. Nah, berarti gimana ini cara mencari solusi dari soal ini? Gimana caranya? Kita tahu tadi turunan bukan, Bu? Iya, benar sekali. Kenapa turunan? Ada fungsi posisinya. Nah, ini kan kita diminta untuk menentukan kecepatan kan? Kita tahu bahwa di awal kecepatan itu bisa diperoleh dari mana? dx per dx. Ya, dari turunan pertama dari fungsi posisi. Itu ya. Nah, fungsi posisinya siapa? Xt, yaitu cos T kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian kita disuruh mencari kecepatan. Kecepatan benda pada saat T diperoleh dari siapa? Turunan pertama. Yaitu siapa? dx per dt gitu kan ya? dt. Nah, karena kita butuh dx per dt, sedangkan xt-nya kita tahu ini. Nah, ini cos, di dalam cos itu suatu fungsi. Maka kita nanti bisa menggunakan aturan rantai yang baru saja kita pelajari. Berarti kita harus pintar mencari permisalannya. Nah, kira-kira kita memisalkan U ini siapa? T kuadrat plus 1. Ya, T kuadrat plus 1. Nah, sedangkan dx per dt tadi berdasarkan aturan rantai, ketika kita punya U sama dengan T kuadrat plus 1, kita akan punya XU gitu kan ya. Berarti XU nya apa? Cos U.
Nah, ketika kita punya seperti ini, maka nanti berdasarkan aturan rantai untuk mendapatkan turunan X terhadap T apa? Rumusnya tadi. DX per DU Ya, dx per dx per DU du kali dikalikan DU DU per DX per DX per dt. Oh, Hati DT. ya. oh DT Ya. oh iya Nah, kemudian langsung saja kita tulis di sini dx per du. X-nya ini diturunkan terhadap U apa? Sin Turunan min cos apa? sin an min sin Ya, min sin U dikalikan du per dt. U-nya ini, berarti du per dt-nya siapa? 2T 2T Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan. Hati-hati di sini U-nya harus kita ganti ke dalam variabel T. Berarti di situ biar tidak rancu 2T-nya kita bawa ke depan, berarti min 2T sin U-nya kita ganti dengan T kuadrat ditambah 1. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan apa? Jadi kecepatan benda tersebut pada saat T adalah itu min 2T sin T kuadrat plus 1. Nah, gitu ya. Paham? paham Bu. Oke. Berarti Ya. itu sama aja kayak kita turunan pangkatnya dulu, terus turunan sudut, baru turunan fungsi gitu ya, Bu. Ya. Jadi intinya aturan rantai itu digunakan untuk menurunkan suatu fungsi yang di dalam fungsi itu ada fungsi lagi gitu. Nah, ini akan kita lebih pahami di sini. Aturan offset inset. Jadi sebenarnya kita itu punya suatu fungsi nih, fungsi y yaitu f terhadap variabel tertentu gitu ya. Misalnya variabel g. Ternyata variabel g ini dia fungsi juga terhadap variabel x kayak gini. Nah, gimana caranya saya mendapatkan y aksen? Nah, ini kan sebenarnya fungsi ini semua kalau kita uraikan semuanya ujungnya ke variabel x kan ya. Berarti y aksen di sini itu adalah dy per dx, yaitu turunan y terhadap x. Nah, caranya menurunkan yaitu di sini namanya aturan offset inset. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ini agak aneh sih kalau diterjemahkan. Jadi intinya di sini turunkan dulu yang bagian luar, maksudnya turunkan dulu fungsi yang bagian luar, baru turunkan fungsi yang bagian dalam. Maksudnya turunkan dulu fungsi yang bagian luar dikalikan dengan turunan fungsi yang bagian dalam. Nah, cara melihat fungsi yang di luar itu gimana? Ya, kita lihat nih fungsi yang di luar siapa ini? Si f. Ini adalah fungsi yang di luar. Kemudian fungsi yang di dalam siapa? Si g ini. Ini adalah fungsi yang di dalam. Nah, itu. Nah, berarti untuk mendapatkan y aksen dari fungsi yang seperti ini ya turunkan dulu yang bagian luar. Berarti saya turunkan dulu yang bagian luar terhadap g tentunya, gitu kan ya? Dikalikan dengan turunan yang bagian dalam. Yang bagian dalamnya siapa? Gx. Berarti turunan yang bagian dalam berarti g aksen x kayak gitu. Jadi ada fungsi yang di dalam fungsi itu sebenarnya ada fungsi lagi kayak gitu, beranak fungsinya. Paham? Paham, Bu. Oke, coba langsung kita aplikasikan ke contoh 1.4 mengenai aturan offset inset ini. Jadi kalau kita nanti menjumpai suatu bentuk fungsi yang seperti ini, bebas kita mau menggunakan cara yang mana. Ini sebenarnya sama-sama aturan rantai. Ini kan sebenarnya aturan rantai yang tadi kan, yang notasi yang di teorema berapa tadi? Sebentar, sorry. Nah, yang di bagian ini nih. Ini kan f bundaran gx itu kan sebenarnya apa? Tadi f bundaran gx kan ini. Ya enggak? Nah, sekarang kita mau menurunkan ini.
Nah, ini dinotasikan Y itu sebenarnya si F bundaran G. Kalau dari teorema ini kan kayak gini kan ya. Nah, kalau Y itu F bundaran G, maka nanti kita akan dapat Y aksen. Y aksennya siapa? F bundaran G aksen. Ya, berarti ini. Nah, ini tidak lain, itu adalah si ini kayak gitu. Jadi kita bebas mau menggunakan yang mana. Cuma di sini kita sebelum memutuskan mau menggunakan yang mana ya, karena ini dua cara yang sama-sama menghasilkan nilai yang sama ya, berarti kita harus paham dua-duanya. Maka kita sekarang mencoba menggunakan aturan inset sama offset ini dulu. Nah, di sini ada fungsi Y sama dengan sin X kuadrat plus E pangkat X. Kita gunakan aturan inset offset di situ, berarti gimana caranya? Misalkan Tanpa perlu menggunakan misalkan, kita gunakan ini dulu. Oh, Nah, kita harus jeli nih, melihat fungsi yang di luar yang mana, fungsi yang di dalam yang mana, gitu kan ya? Sin. Nah, kita diminta apa? dy per dx kan? Nah, berarti y-nya siapa itu? sin Berarti kan operator X d per dx dikenakan ke sin sin x kuadrat ditambah e pangkat x, gitu kan ya? Nah, ini yang luar siapa fungsinya? sin Sin. Berarti kita turunkan dulu. Turunan sin itu siapa? cos Cos. Gitu. Nah, diturunkan hasilnya cos, tapi ini tetap ngikut nih. X kuadrat ditambah e pangkat x, kayak gitu. Tadi kemudian dikalikan turunan yang luar. Turunan yang luar siapa? Turunan yang dalam. Turunan yang dalam X siapa? kuadrat Ya, X X kuadrat ditambah e pangkat x. Nah, kemudian dari sini kita sederhanakan. Berarti ini cos x kuadrat ditambah e pangkat x dikalikan. Nah, turunan ini berapa ini? 2x plus 2x ditambah e pangkat x. Kayak gini ya. Atau biar tidak rancu, ini bukan berada di dalam cos. Berarti ini kita bawa ke depan saja. Berarti jadi apa di situ? 2x plus e pangkat x dikalikan dengan cos x kuadrat ditambah e pangkat x. Nah, ini. Bu, misalnya nanti kita ketemu soal yang seperti ini, saya mau menggunakan notasi Leibniz tadi, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kalau notasi Leibniz tadi kita harus pintar mencari apa? Permisalan. Misalnya, ini kita tulis atau gitu ya. Atau kita misalkan U-nya berarti siapa? X kuadrat Ya, X kuadrat ditambah E pangkat X. Berarti kita akan dapat Y itu sama dengan sin U. Nah, dari sini kita nanti akan dapat dy per dx-nya siapa? dy per du dy per du dikalikan du per du per dx dy per du-nya siapa? sinus u Cos. Cos u berarti cos u dikalikan dengan du per dx-nya siapa? 2x 2x ditambah e pangkat x. Ini ya, pangkat X. biar nggak rancu, ini saya kasih kurung. Nah, setelah dapat seperti ini, jangan lupa u-nya harus diganti ke dalam variabel x. Berarti jadi apa ini? Cos x kuadrat ditambah e pangkat x dikalikan dengan 2x tambah 2x ditambah e pangkat x. Kemudian penulisannya ini kita bawa ke depan. 2x ditambah e pangkat x dikalikan dengan cos x kuadrat ditambah e pangkat x. Sama saja hasilnya. Gitu ya? Oke. Lanjut. Yang contoh 1.5. Contoh 1.5 gimana? Kita gunakan yang offset inset dulu ya. Sebenarnya kalau untuk yang ini sebenarnya relatif mudah kan ya. Tapi untuk offset inset ini kadang-kadang membingungkan. Sebenarnya nggak membingungkan, kalau sudah terbiasa sih akan mudah-mudah aja ya. Oke. Coba kita pakai aturan inset outset. Untuk fungsi y sama dengan e cos x. Berarti kita mau mencari turunan y terhadap x. Berarti apa ini? d per Ya, dx operator d terhadap x dikenakan ke
E pang cos cos. X. Gini kan ya. Nah, tadi prinsipnya apa? Turunin yang luar. Turunin yang luar. Ini yang luar siapa? E pangkat. E E ya pangkat. kan ya. Berarti turunan E itu apa? Tetap E. Ya tetap E. Berarti E pangkat cos X dikalikan dengan siapa? Turunan yang dalam. Yang Turunan. dalam diturunkan terhadap X. Siapa yang dalam? Cos Cos X. Kayak gini. Turunan cos siapa? Min sin. Berarti ini jadi apa? E pangkat cos E X pangkat cos dikalikan X. Min sin X. X. Ini kalau kita sederhanakan jadi apa? Min Penulisannya biar tidak rancu ini ke depan gitu ya. Iya, ya. Oh, sama aja bikin rancu ya. Ya, intinya kayak gitu ya. Oke. Paham sampai situ? Paham, Bu. Oke. kalau misalnya ngerjainnya langsung aja kayak gitu bisa gak? Misalkan Heeh. yang itu di langsung min sin X kali E pangkat cos X. Bisanya bisa seperti yang saya bilang sebelumnya. Kadang-kadang penilaian kalkulus itu step by stepnya diperhitungkan prosesnya. Nah, kalau kalian mau langsung aja sih dapat poinnya dapat, tapi mungkin nggak sempurna kayak gitu. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu mau tanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya UTS atau UAS nanti, Mm-mm. kalau ada soal seperti ini, kalau kita milih salah satu caranya aja nggak apa-apa, Kak, Bu? Kalau soalnya bentuknya isian dan di soal itu tidak dijelaskan harus menggunakan yang mana, berarti bebas. Oh, iya, Bu. Ya, tapi kalau diminta menggunakan aturan rantai ya gunakan yang tadi itu ya. Oke, Bu. Yuk. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Satu lagi, kalau soal bentuk e-learning yang model soalnya itu kayak yang tugas yang kalian kerjakan selama ini, itu ya kalian harus perhatikan. Kalau yang soal tugas itu kan jalannya sudah dikasih tahu ya. Intinya Iya, Bu. arahnya kamu harus jalan ke sini gitu. Ketika sudah diarahkan ke situ ya jangan jalan dari arah lain karena mungkin nggak akan match nanti jawabannya. Itu intinya jeli-jelilah membaca soal. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian secara umum turunan dari Y sama dengan E pangkat U, dengan U-nya ini adalah suatu fungsi, dapat dikatakan bahwa ini tipe ya, ini harusnya turunan Y terhadap X itu ya, notasinya dy per dx itu sama dengan E pangkat U dikalikan du per dx kayak gitu. Nah, maka dari itu kemarin ketika kita belum mengenal ini, kita sudah kenal dengan turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat 2X. Ini contoh lain ya. Contoh lain misalnya ini B itu. Saya punya fungsi Y sama dengan E pangkat 2X. Kemarin ini kita kerjakan dengan menggunakan cara apa? Kita tuliskan E pangkat X dikalikan E pangkat X itu ya. Kemudian kita gunakan aturan apa? Y sama dengan U dikalikan V, gitu kan ya. Maka kalau kita kerjakan dengan aturan ini, kita akan dapat Y aksennya apa kemarin? Masih ingat turunan dari Kali si aksen. apa turunannya? Langsung saja di sini. Hasilnya kemarin. Pangkat. Ayo apa kemarin? Ya, berapa? 2x. Gini kan ya? Kemarin menggunakan aturan ini. Ya, Bu. Nah, ini kalau nanti kita menjumpai bentuk yang seperti ini, bisa juga kita kerjakan menggunakan aturan dari turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat U dengan U-nya konstan. Artinya kita bisa menggunakan aturan rantai di sini. Berarti kita misalkan apa di situ? Dengan menggunakan aturan rantai, berarti kita misalkan apa?
U-nya sama dengan 2x. 2x. Berarti nanti kita akan punya apa? Y sama dengan E pangkat Y. U. Berarti Hmm. di sini kita punya DU per DX-nya berapa? 2. DY per DU-nya berapa? E pangkat U. Kemudian dimintanya DY per DX. Berarti DY per DX-nya apa? 2 dikali Ya, kalau rumusnya itu adalah DY per DU dikalikan DU per DU per DX. Sama dengan DX. apa? DY per DU-nya apa? E E pangkat pangkat U. U dikalikan DU per DX-nya 2. 2. Kita sederhanakan 2 E pangkat U. U-nya tadi siapa? 2x. 2x. Kayak gitu. Ini sama ya. Oke. Berarti dengan menggunakan aturan rantai, kalau kita punya Y sama dengan E pangkat min X, nanti DY per DX-nya apa? Min 1 Min 1 Ya, Kali min E 1. pangkat Ya, benar min sekali. Itu ya, dengan aturan rantai atau dengan aturan tadi apa? Inset offset. Maka kita akan mendapatkan DY per DX-nya itu adalah D per DX. Kita kayak pakai inset offset ya. E pangkat min X berarti ya E pangkat min E X pangkat itu min X. sendiri dikalikan turunan dari min X, X. yaitu min Min 1. E pangkat min X. Tuh, oke, lanjut ke contoh 1.6. Kita gunakan dua cara, yang aturan rantai sama aturan inset offset. Gimana itu? Aturan rantai dulu deh. Sebenarnya aturan inset offset itu juga termasuk aturan rantai ya, cuma cara penulisannya aja yang beda. Sebenarnya aturan rantai yang kita sebut di sini itu adalah aturan rantai dengan menggunakan notasi Leibniz. Kita misalkan U-nya siapa? X Kuadrat. kuadrat. E. X kuadrat. Kita akan punya YU-nya sama dengan E pangkat U. E pangkat E U. pangkat U. Berarti dari sini kita akan punya DY Nah, per DX. sama dengan apa nanti? DY per DU. DY per D per DU Dikali dikalikan DU per DX. DU per DX. Langsung saja kita kerjakan di sini. DY per DU-nya siapa? E Udahlah, pangkat kita pangkat tulis U. aja. E pangkat DY per DU sama dengan E pangkat U dan DU per DX-nya 2X. sama dengan 2X. 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 Berarti jadi apa ini? E pangkat E pangkat E U pangkat U. kali 2X. 2X sama saja dengan 2X 2X dikalikan E pangkat E U-nya pangkat X kuadrat. X kuadrat. itu X ya. kuadrat. Atau DY per DX itu sama saja dengan D per DX yang dikenakan ke E pangkat X kuadrat. Berarti aturan turunan yang di luar apa ini? E pangkat X E kuadrat. pangkat X kuadrat. Dikenakan dikalikan Kuadrat. dengan aturan yang di dalam. Di Dalamnya dalam. siapa? Dalam 2 X Kuadrat. Berarti jadi siapa ini? E DX pangkat X kuadrat. kuadrat 2X 2X. itu Kali 2. 2X E pangkat X kuadrat. Itu ya.